Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi, Sapa Nusantara kembali menyapa Anda. Senang sekali pagi ini saya Mita Handayani dapat kembali menyapa Anda dengan berbagai informasi terbaru seputar Jawa Barat. Memasuki penghujung tahun, mobilitas masyarakat mulai meningkat, aktivitas mulai padat, dan berbagai persiapan mulai dilakukan untuk menyambut libur akhir tahun. Di tengah padatnya perjalanan masyarakat, kebutuhan akan transportasi yang aman, cepat, dan nyaman menjadi perhatian utama. Salah satu yang kini menjadi sorotan adalah kesiapan kereta cepat Wush dari PT KCIC dalam menghadapi lonjakan penumpang pada periode Natal dan Tahun Baru. Bagaimana persiapan armada? Apa saja layanan baru yang disiapkan? Dan sejauh mana strategi KCIC dalam memastikan perjalanan masyarakat berjalan lancar, aman, dan tepat waktu? Semua akan kita bahas tuntas pagi ini bersama narasumber dari PT KCIC yang sudah hadir di studio. Halo, selamat pagi Ibu Eva. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya, Bu? Baik, terima kasih udah mau mulai Nataru ya. Jadi kita udah mulai persiapan banyak. Mulai persiapan. Iya, betul. Nah, tadi kan Ibu menyinggung sudah mulai persiapan. Kalau persiapan dari kereta cepat Wush sendiri sudah sampai sejauh mana, Bu, untuk menyambut libur panjang Natal dan Tahun Baru? Ya, jadi tentunya untuk persiapan sendiri di momen Nataru ini, karena memang kalau kita melihat dari Nataru yang sebelumnya, untuk tahun ini jumlah perjalanan itu lebih banyak ya. Jadi kalau tahun lalu itu hanya ada 48 perjalanan per hari, untuk tahun ini itu sudah ada 62 perjalanan per hari untuk kereta Wush. Jadi setiap 30 menit itu untuk relasi Jakarta-Bandung dan sebaliknya itu ada perjalanannya. Sehingga kita harapkan ini juga menjadi salah satu yang bisa mengakomodir untuk peningkatan jumlah penumpang di momen Nataru ini. Nah, kalau kita bicara persiapan tentunya cukup banyak ya, baik itu dari sisi prasarana, dari sisi sarana, ataupun juga petugas pastinya. Jadi di momen Nataru ini kita menyiapkan sampai dengan 800 personil ya per harinya. Itu baik dari train attendant, kemudian mulai dari masinis, kru KA, petugas station, petugas layanan, sampai petugas security, kebersihan. Jadi semuanya itu kita persiapkan untuk bisa melayani penumpang ya, sehingga di momen Nataru ini yang biasanya memang akan terjadi lonjakan penumpang, kita prediksi itu semuanya bisa berjalan dengan lancar dan penumpang juga bisa merasa nyaman baik itu di stasiun ataupun juga di kereta. Baik, jadi ini bukan hanya dari segi jumlah perjalanan saja yang ditambah Ibu ya, berbeda dengan tahun sebelumnya, tapi juga kesiapan dari fasilitas juga seperti itu. Ibu tadi sempat menyinggung ada peningkatan jumlah ini juga ya, Bu ya, petugas untuk pengamanan agar nanti para penumpang itu perjalanannya lebih aman dan nyaman seperti itu. Boleh disinggung lebih lanjut Ibu untuk para karyawan atau para petugas ini seperti apa, Bu? Kesiapan? Jadi sebenarnya kalau kita bicara petugas sendiri ya, untuk memastikan kenyamanan, keselamatan dan keamanan penumpang itu tidak hanya dari petugas security-nya saja, tapi kita juga akan menambah petugas pelayanan, itu nanti akan ada customer service mobile. Karena biasanya karakter dari penumpang pada saat momen libur ini mayoritas biasanya penumpang baru. Jadi banyak sekali penumpang-penumpang yang memang harus diedukasi ataupun membutuhkan informasi, misalnya seperti fasilitas publik yang ada di KCIC itu seperti toilet, ruang menyusui itu ada di mana saja, ataupun petunjuk arah lainnya ya. Nah, sehingga kalau dari petugas pengamanan sendiri itu kita ada sekitar 580. Nah, sisanya itu dari pelayanan, kebersihan seperti itu. Dan tentunya untuk memastikan kita tidak hanya dari sisi petugas terkait keamanan penumpang, tapi juga kita menjamin ataupun juga mengupayakan yang terbaik untuk penumpang dengan menggunakan teknologi. Seperti misalnya CCTV, kita ada 1.846 ya CCTV yang terpasang di area stasiun ataupun juga di sekitar jalur, di sepanjang jalur, di stasiun ataupun di sarana itu semua dilengkapi dengan CCTV. Nah, itu kita pastikan semuanya berfungsi dengan baik sehingga jika ada kondisi tertentu, tidak hanya masalah kehilangan barang atau hal lainnya, ini kita juga bisa memastikan dari CCTV. Dan yang terpenting juga ketika terjadi hal-hal yang mungkin beresiko untuk perjalanan, karena kita memiliki CCTV di jalur dan itu nanti secara otomatis akan terkoneksi dengan pusat kendali operasi. Nah, ini juga akan bisa lebih meminimalisir ataupun juga
menjamin ya untuk keselamatan dan perjalanan WUS pada saat beroperasi ini penumpang bisa tiba dengan selamat ya di stasiun kita harapkan dengan sebuah upaya yang sudah kita lakukan. Tapi tentunya kita juga butuh kerjasama dari penumpang. Artinya mohon untuk mengikuti aturan-aturan ataupun juga petunjuk yang diberikan oleh petugas. Seperti misalnya mengalokasikan waktu tidak terlambat, karena kalau kita tahu ini ya, kalau kita banyak lihat biasanya itu di momen-momen seperti ini kan berangkat itu bersama keluarga ya. Iya, betul. Ada anaknya seperti itu. Nah, kalau dia mungkin datangnya agak mepet, ini karena jarak antara peron dan juga hall kedatangan kita ini cukup panjang, sehingga mungkin kita harapkan itu tidak berlari-lari seperti itu kan beresiko sekali untuk keselamatan. Jadi memang kalau kita bicara keselamatan dan keamanan penumpang, selain dari kami, tentunya kita juga harapkan kerjasamanya dari semua penumpang WUS. Iya. Jadi intinya jangan mepet datanya ya Bu ya, karena khawatirnya nanti kalau mepet itu lari-lari dan dikhawatirkan ada terjadi cedera atau apa. Dan apalagi ini biasanya kalau libur Natal dan Tahun Baru ini kan libur bersama keluarga seperti itu. Nah, Ibu Eva tadi kan Ibu menyinggung bahwa ada peningkatan perjalanan kereta seperti itu ya. Berarti ada peningkatan jumlah penumpang nih. Nah, berapa kira-kira yang ditargetkan dari PT KCIC untuk penumpang, jumlah penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru Natal ya. Ya tentunya kalau kita menargetkan pada saat momen libur Nataru ini, kita harapkan itu bisa peningkatan sampai dengan 30% ya. Jadi kalau kita lihat tahun lalu itu tertingginya itu di 21.000. Nah kita prediksi untuk tahun ini mungkin tertingginya itu bisa mencapai sampai dengan 27.000 ya. Karena di momen pada saat kemarin libur sekolah itu sudah mencapai angka 27.000 juga. Seperti itu. Nah, jadi kita harapkan memang tentunya ada peningkatan. Untuk itu kita juga terus meningkatkan sejumlah layanan dan fasilitas lainnya. Seperti tadi perjalanan keretanya berbeda dengan tahun lalu. Yang tahun lalu hanya 48, sekarang sudah ada 62 perjalanan KA per hari. Dan kita juga bekerja sama dengan banyak sekali sejumlah area-area wisata di Bandung. Ini juga penting mungkin untuk masyarakat yang akan menggunakan WUS, karena ternyata tiketnya ini sebenarnya masih bisa berfungsi. Jadi jangan dibuang kalau punya tiket WUS ya kan. Nah kita ini ada kerjasama BVTV namanya, jadi kerjasama dengan sejumlah lokasi wisata ataupun shopping area dan juga restoran dan hotel. Nah ini bisa mendapatkan diskon sampai dengan 25% ataupun juga ada gratis masuk, jadi free entry untuk berbagai tempat-tempat wisata di Bandung. Seperti misalnya ada Great Asia Afrika, terus kemudian floating market. Jadi memang masyarakat yang mungkin nanti menggunakan WUS kemudian dalam momen Nataru ini salah satu tujuannya pasti biasanya wisata. Nah, ini tiket WUS-nya bisa difungsikan untuk free entry di berbagai lokasi wisata yang sudah bekerja sama dengan kita. Wah, Ibu Eva, kalau misalnya berbicara tentang diskon, ini saya sangat tertarik ya, apalagi mungkin pemirsa juga tertarik ya berbicara karena momen tentang Nataru diskon. dengan keluarga biasanya pasti kita harus lebih banyak menyajikan hal-hal yang spesial ya. Baik. Ibu Eva, kita akan lanjut berbincang mengenai diskon karena saya masih tertarik tentang hal itu. Namun kita harus break sejenak Ibu ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Nusantara. Kami akan segera kembali. Pemirsa Sapa Nusantara, terima kasih Anda masih setia bersama kami dan kita masih akan berbincang dengan Ibu Eva mengenai bagaimana persiapan KCIC kereta cepat WUS ini dalam menyambut Natal dan Tahun Baru. Ibu tadi di segmen sebelumnya kan disinggung mengenai diskon. Ini saya pengen tahu lebih lanjut nih, untuk diskon yang didapatkan para penumpang itu seperti apa sih? Apakah ada peningkatan harga atau sama aja Bu seperti harga tiket pada umumnya? Oke,
Jadi kalau kita bicara momen Nataru, ini diskonnya cukup banyak ya. Bukan hanya tadi ada di hotel-hotel, tempat wisata, ataupun tempat rekreasi bekerjasama dengan kita, tapi juga ada diskon tiket. Iya. Nah, jadi momen Nataru ini, contohnya misalnya salah satunya potongan 25.000 untuk mereka yang berangkat di tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 Desember. Kemudian untuk perjalanan di sepanjang bulan Desember ini, itu juga kita bekerja sama dengan sejumlah agen online penjualan tiket yang bekerja sama dengan kami. Itu ada dari berbagai bank himbara seperti BNI, Mandiri ataupun BRI, kemudian ada juga dari Traveloka dan tiket.com. Ini semuanya kalau bertransaksi melalui channel-channel penjualan online tersebut, ini akan ada cashback sampai dengan Rp100.000. Wow. Ini menarik sekali kan. Banget, Bu. Dan ada lagi diskon rombongan. Jadi diskon rombongan ini sampai dengan 20% untuk keberangkatan minimal 20 pack pemesanannya. Nah, ini bisa langsung melakukan pemesanan baik itu di stasiun KCIC ataupun juga melalui seluruh channel penjualan kami. Media informasi kita itu ada nanti nomor-nomor untuk pemesanan tiket rombongan. Jadi di momen libur Nataru ini kita siapkan cukup banyak berbagai promosi, diskon yang bisa dimanfaatkan masyarakat yang akan menggunakan Whoosh. Oke, ini sangat menarik sekali sih Bu. Ada potongan harga, ada cashback, dan ada diskon. Itu kayaknya saya yang tadinya nggak akan kemana-mana, kayaknya mau Jadi berangkat ya. Jadi akan berangkat. Nah Bu Eva, ini kan kalau misalnya tadi menyinggung jangan mepet para penumpang karena dikhawatirkannya akan tertinggal. Namun ada apakah ada kebijakan karena sebelumnya saya sempat mendengar nih bahwa keterlambatan 15 menit itu masih bisa menggunakan kereta selanjutnya. Itu bagaimana Bu? Apakah itu benar atau Betul bagaimana? sekali, betul. Jadi ini memang mungkin yang jarang ada, belum ada mungkin ya di berbagai moda. Kalau biasanya kalau tiketnya keretanya modanya udah berangkat, tiketnya pasti hangus kan. Nah, untuk para pengguna kereta Whoosh Jakarta Bandung dan sebaliknya, jadi jika memang terjadi keterlambatan atau kira-kira sudah ada prediksi pada saat sampai stasiun nih kira-kira waktunya sangat mepet dengan keberangkatan. Nah, ini bisa langsung saja menuju loket. Jadi tidak perlu langsung terburu-buru lari ke gate, tapi bisa langsung menuju loket untuk memproses reschedule ke perjalanan selanjutnya. Jadi memang ada ketentuan dari kami, ada spare waktu sampai dengan 15 menit setelah kereta berangkat ya. Itu masih bisa tiketnya digunakan untuk perjalanan kereta selanjutnya. Tapi memang persyaratannya tidak bisa untuk ditukar ke hari lain. Jadi hanya perjalanan kereta yang selanjutnya, kalau selanjutnya kosong nanti akan di kereta lainnya lagi, yang penting di hari yang sama seperti itu. Jadi memang untuk ketentuannya sendiri kalau terkait tiket reschedule seperti itu. Nah, untuk refund juga perlu diperhatikan karena biasanya di momen libur seperti ini kalau kita bicara perencanaan perjalanan tuh kadang ada yang tiba-tiba udah ganti hari deh atau apa gitu ya. Nah, ini karena kita refund ini juga cukup panjang ya waktunya. Jadi penumpang itu bisa melakukan proses refund itu sampai dengan 2 jam sebelum keberangkatan. Jadi 2 jam sebelum keberangkatan itu masih bisa melakukan refund tiket. Kalau misalnya ada batal perjalanan kemudian beralih ke hari lainnya seperti itu masih bisa dilakukan. Nah, itu semuanya informasinya itu bisa didapatkan di media informasi resmi kami ya, seperti misalnya salah satunya akun kami di media sosial keretacepat_.id seperti itu bisa dilihat nanti semua informasinya. Ini menarik sekali ya. Dan yang harus diperhatikan kalau misalnya mau reschedule itu atau mau refund itu 2 jam sebelum keberangkatan maksimal Ibu ya. Betul. Nah Bu, tadi kan Ibu sempat menyinggung diskon nih. Jadi pasti banyak nih para penumpang yang ingin menggunakan kereta cepat Whoosh. Nah, tapi bagaimana dari PT KCIC sendiri untuk mencegah dari adanya percaloan Bu? Karena kan pasti di Natal dan Tahun Baru ini peak season dan dikhawatirkannya banyak percaloan seperti itu. Bagaimana Bu antisipasinya menghadapi percaloan? Jadi kalau bicara ini sebenarnya secara sistem itu kita sudah otomatis itu pasti akan tidak bisa adanya misalnya saya membeli tiket dalam jumlah banyak, kemudian dijual lagi ke orang seperti itu. Karena setiap tiket itu harus pembeliannya itu dilengkapi dengan ID, nomor ID KTP kita ataupun ID paspor dan lainnya seperti itu. Dan kemudian pada saat proses tap in di gate itu juga merupakan salah satu verifikasi dan kita juga ada pemeriksaan random check juga sehingga memang dengan SOP yang sudah kita terapkan, sistem yang sudah kita terapkan, kita yakin
praktek percaloan ini bisa terhindari. Dan tentunya kita juga menghimbau masyarakat ya, agar untuk menggunakan channel-channel yang resmi, artinya tidak misalnya ada informasi dari yang tidak resmi itu ya, bukan dari channel Wush ataupun website kami, misalnya ada informasi-informasi seperti pembelian tiket yang lebih murah atau hal lainnya, nah itu mohon tidak dilakukan. Jadi cukup beli itu melalui channel-channel resmi, baik itu di loket, akun website kami, aplikasi Wush, ataupun juga agen penjualan yang sudah bekerja sama. Itu ada 3 bank himbara ya, Mandiri, BNI, BRI, dan juga ada Traveloka ataupun tiket.com, seperti itu. Jadi kita harapkan dari 2 arah nih ya, kita bisa menghindari adanya praktik percaloan tersebut. Dan tentunya ini kasusnya berbeda kalau misalnya saya nitip dong tolong beliin, terus saya kasih tambahan 50.000, artinya itu bukan calo ya, tapi jasa penitip memang jasa yang secara sadar masyarakat itu memang minta tolong untuk dibelikan, seperti itu, beda lagi. Ya. Beda ya antara calo dan juga kalau misalnya kita ya minta bantuan lah ya Bu. Iya, karena ada mispersepsi biasanya seperti itu. Bu, ini kok ada yang merasa tiketnya lebih mahal gitu ya kan, tapi dia nitip karena dia ternyata belinya itu di jasa. Ada itu kasusnya ada tahun lalu gitu ya kan, dia merasa kenapa ini bisa 50.000, saya jadi ada satu jasa tertentu yang memang dia masyarakat nanti dia akan yang membelikan, tapi ID-nya tetap menggunakan ID masyarakat tersebut. Nah ini sebenarnya bukan percaloan, tapi harusnya sebenarnya dia paham bahwa ya itu memang ada berbayar jasanya. Maka tadi kita himbau agar tidak membeli melalui channel-channel penjualan ataupun agen penjualan di luar yang bekerja sama dengan KCIC. Karena kita juga tidak bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan kondisi lain-lainnya seperti itu. Baik Ibu Eva, kita akan lanjut Ibu ya, namun setelah break terlebih dahulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Nusantara. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Sapa Nusantara. Ibu Eva tadi berbincang tentang pembelian tiket. Itu kan datanya tuh harus data kita, Ibu. Betul sekali. Kenapa sih datanya harus kita? Apakah karena ini berpengaruh dengan asuransi yang kita dapatkan apabila terjadi sesuatu atau seperti apa, Bu? Kenapa betul sekali. Salah satunya juga itu ya, untuk selain untuk memang tadi sistem keamanan penumpang, salah satunya juga terkait dengan masalah asuransi. Jadi memang bahkan tidak hanya masalah data, tapi juga tidak bertukar tempat duduk. Jadi karena itu sangat berpengaruh. Ya kita harapkan tidak terjadi ya, tapi jika terjadi sesuatu di perjalanan tentunya terkait asuransi yang memang sudah ada untuk penumpang juga, itu kita akan melihat dari mencocokkan data dan juga data manifest itu penting, sehingga kita himbau penumpang pada saat di kereta pun juga agar duduk sesuai dengan nomor kursi yang sudah ada, seperti itu. Ya, jadi disarankan untuk data harus data pribadi yang benar dan sesuai nomor kursi ya. Ya, betul sekali. Nah Ibu Eva, kalau misalnya sekarang ini Desember dan di saat menjelang nanti Januari, ini kan cuaca masih ekstrim Ibu ya. Nah bagaimana dari PT KCIC sendiri untuk persiapan atau apabila terjadi cuaca ekstrim? Apakah akan mengganggu perjalanan atau bagaimana nanti jadwal dari para penumpang yang sudah memesan tiket? Baik, sebenarnya kalau kita bicara mengenai cuaca ekstrim ya, dari sisi safety sendiri, kalau kita melihat teknologi yang sudah ada di kereta itu juga sudah sangat baik sekali ya, karena kita ada itu yang namanya berbagai perangkat-perangkat untuk mendeteksi secara dini kondisi-kondisi yang mungkin beresiko terhadap perjalanan kereta dari sisi cuaca ekstrim. Seperti misalnya kita punya rainfall warning system, terus kemudian juga ada pendeteksi kekuatan angin, kemudian juga ada pendeteksi gempa seperti itu, sehingga misalnya sewaktu-waktu pada saat perjalanan kereta itu ternyata kondisi arus angin ataupun juga misalnya curah hujannya sangat tinggi, ini secara otomatis nanti perangkat tersebut akan memberikan info ke pusat kendali
operasi. Nah, dari pusat kendali operasi itu kan secara akan otomatis itu akan terkonek ke sarananya. Nah, sehingga mungkin di momen-momen tertentu kalau kita bicara mengenai cuaca ekstrim, memang untuk safety kita tidak bisa hindari, biasanya akan ada pengurangan kecepatan seperti itu. Jadi memang ini tujuannya untuk keselamatan dan juga keamanan perjalanan. Tapi tentunya kita pastikan dengan pengaturan pola operasi yang sudah kita susun sedemikian rupa, sehingga diharapkan meskipun ada pengurangan kecepatan itu tidak terjadi keterlambatan yang signifikan, kecuali misalnya jika terjadi yang memang kondisinya itu sangat besar ya, seperti gempa, di mana memang kalau udah ada kondisi seperti itu, meskipun sarana kita tidak mengalami kerusakan atau prasarana kita yang memang kalau dari pembangunan itu kan bisa tahan sampai dengan 8,6 skala Richter, meskipun tidak terjadi kerusakan, tapi tetap kita pasti biasanya kalau sudah terjadi gempa, itu perjalanan kereta akan dihentikan sementara. Nah, karena kita harus melakukan pemeriksaan secara keseluruhan, tidak hanya yang ada di prasarana, tapi juga yang ada area di sekitarnya, karena khawatir itu akan berdampak. Nah, untuk kondisi-kondisi seperti ini kita pun juga sudah menyiapkan SOP untuk penumpang. Seperti misalnya tadi salah satunya proses refund 100%, dan kita mempermudah penumpang, biasanya itu bisa dilakukan sampai dengan beberapa hari ke depan. Dan kemudian juga biasanya kita akan bekerja sama dengan moda transportasi lain, karena integrasi antar moda di kami juga sudah cukup baik ya. Contohnya waktu itu di Halim, pada saat terjadi keterlambatan seperti itu, kita juga bekerja sama dengan Damri, di mana nanti mobil-mobil shuttle ataupun yang memang ada di stasiun itu akan membantu untuk mengarahkan penumpang mencari moda lainnya pada saat terjadi kondisi cuaca ekstrim, dan kereta wushnya itu memang harus berhenti untuk keselamatan dan juga keamanan perjalanan. Jadi memang berbagai kondisi ini sudah kita antisipasi, baik itu dari sisi perangkat teknologi ataupun juga SOP terkait operasional dan juga penanganan layanan penumpangnya. Baik. Jadi memang untuk kereta cepat wush ini memang teknologinya karena sudah tinggi, jadi insya Allah aman seperti itu Ibu. Ya. Betul, mudah-mudahan amin. Ibu Eva, ini terakhir. Apakah ada imbauan atau pesan kepada para pemirsa yang mungkin nanti akan menggunakan kereta cepat wush di saat Natal dan Tahun Baru? Boleh disampaikan langsung ke kamera Ibu? Jadi kalau kita bicara mengenai Nataru nanti, kita harapkan masyarakat tentunya pasti akan banyak yang membawa keluarga ya. Nah, ini untuk menjaga barang bawaannya, karena di momen-momen seperti ini banyak sekali kita temukan barang tertinggal. Nah, untuk barang-barang yang memang tertinggal selama itu diketemukan oleh petugas, karena memang sebenarnya semua barang bawaan itu adalah menjadi tanggung jawab masyarakat. Namun jika ada yang tertinggal dan diketemukan oleh petugas, maka itu akan disimpan di sistem lost and found, sehingga masyarakat bisa menanyakan ke petugas dan kita sudah punya sistem lost and found. Dan tentunya kita juga menghimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanannya dengan baik, membeli tiket, karena saat ini untuk di momen Nataru tiket itu sudah dijual 30 hari sebelum perjalanan. Jadi sudah bisa direncanakan perjalanannya dengan cukup baik, dan kita tidak menyarankan di momen Nataru ini untuk beli tiket on the spot seperti itu. Baik. Dan kemudian tentunya lainnya lagi ya, kita mohon untuk seluruh masyarakat mengikuti semua aturan dan SOP yang ada, baik itu terkait barang bawaan ataupun juga dengan keselamatan dan juga keamanan pada saat berada di stasiun ataupun di kereta. Baik. Baik. Terima kasih ya Bu Eva sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami selama 30 menit ini. Semoga nanti perjalanan di Natal dan Tahun Baru ini berjalan dengan aman dan nyaman. Amin. Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Saudara, terima kasih 30 menit ke belakang sudah bersama kami di Sapa Nusantara. Saya Mita Handayani bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Sapa Nusantara berikutnya. Hatur nuhun.